ternyata Hajar Aswad, batu mulia penghapus dosa dalam perspektif iman Islam itu, bukanlah batu yang berasal dari surga, tetapi itu adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh lucu, tuduhan dan fitnahan para polemikus Kristen tentang Hajar Aswad tanpa data valid dan terus diulang-ulang, memperlihatkan kebodohan dan ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Mereka berkata umat Islam menyembah batu Hajar Aswad, padahal tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran tentang itu. Dan lebih gokilnya lagi, mereka juga mengatakan batu Hajar Aswad adalah kepala dari Dewi Cinta. Ini koplak sih, apalagi tuduhan ini didapat dari salah satu pembenci Islam ratusan tahun lalu yang sudah dibantah oleh para ulama karena pembenci ini juga tidak bisa membuktikannya. Apakah karena melihat kain kiswah Ka'bah, lalu menganggap itu seperti kepala Dewi Cinta? Sungguh konyol. Apakah nanti ketika melihat tudung saji pengantin, mereka juga menganggap itu kepala Dewi Cinta? Hihihi. Di antara tuduhan terhadap Islam yang paling aneh namun uniknya sering diulang-ulang adalah yaitu dikatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam, Ka'bah atau Hajar Aswad. Tuduhan ngawur ini bahkan dibantah bukan hanya oleh kalangan muslim tentunya, tetapi juga bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tentu saja tuduhan ini sama sekali tidak benar, karena secara teori dan prakteknya umat Islam tidak pernah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat diagungkan oleh umat Islam, tak secuil pun mereka meletakkan sifat ketuhanan kepada sang nabi, apalagi kepada seonggok benda. Makanya ketika awal Rasul Muhammad SAW diutus, di antara surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Quraisy. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian menyembah Tuhannya pemilik rumah ini. Para ulama tafsir menjelaskan penegasan dalam ayat ini agar supaya orang-orang Quraisy tidak mengira bahwa Muhammad itu rukuk dan sujud kepada berhala-berhala yang pada masa itu memang berada di sekeliling Ka'bah. Fungsi Ka'bah bagi umat Islam hanyalah sebagai pemersatu, dan masalah penggunaan kiblat atau arah menghadap dalam ibadah itu juga digunakan oleh agama-agama samawi, bahkan sampai hari ini juga tercatat dalam Injil. Misalnya disebutkan dalam Mazmur 5 ayat 8, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau." Di antara bukti-bukti yang paling nyata, yang orang awam sekalipun langsung mengetahui bahwa mustahil umat Islam itu menyembah batu hitam atau menyembah kiblatnya, adalah riwayat dalam sirah atau sejarah para muadzin itu mengumandangkan azan itu dengan menaiki Ka'bah. Kalau umat Islam menyembah batu tersebut, sangat tidak sopan Tuhannya dinaikin. Kemudian selanjutnya, bahwa kiblat umat Islam itu awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian diubah menghadap Masjidil Haram sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka sejak turun ayat ini, umat Islam yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka sholat dan berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Yang selanjutnya, Ka'bah itu berkali-kali dibongkar dan direnovasi. Bahkan nanti di akhir zaman disebutkan dalam hadis bahwa Ka'bah itu akan hancur. Dan umat Islam tidak ada yang khawatir. Kenapa? Karena mereka tahu itu hanyalah bangunan. Hanya kemudian bangunan itu mulia karena dia adalah bagian daripada syiar atau simbol dalam agama Islam. Yang selanjutnya, tidak tepat juga dikatakan bahwa Ka'bah itu batu hitam. Yang warna hitam itu adalah kiswahnya, kain pembungkusnya. Kalau hari ini kiswah itu berwarna hitam, dahulu kiswah itu berwarna-warni. Dulu pernah berwarna merah, pernah juga berwarna putih, pernah berwarna hijau, bahkan pernah bercorak warna-warni. Dan kemudian hari ini oleh pemerintah Saudi dipilih warna hitam. Kalau ini maksud dengan batu hitam itu adalah Hajar Aswad, lebih ngawur lagi. Kenapa? Karena Hajar Aswad yang sekarang itu sebagian besarnya sudah tidak asli. Umat Islam semuanya sudah tahu kalau hari ini Hajar Aswad itu hanyalah pecahan-pecahan kecil. Karena pernah di tahun 930 batu hitam Hajar Aswad itu hilang, dicuri oleh satu kelompok sekte sesat. Tapi kemudian dikembalikan sisa kepingan-kepingan kecil yang hari ini kemudian disatukan dengan bahan tertentu. Dalam sejarahnya, umat Islam pernah beribadah di Tanah Suci tanpa adanya batu hitam tersebut selama 21 tahun. Dan itu nggak masalah. Dan tentang Hajar Aswad, tidak ada umat Islam yang menyembahnya. Sayyidina Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Sungguh aku tahu engkau ini wahai Hajar Aswad hanyalah seonggok batu, tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah pernah menciummu, aku tidak akan sudi menciummu.
Maka umat Islam yang mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena pernah melihat nabinya dahulu mencium Hajar Aswad. Sebatas itu saja. Yang selanjutnya, mencium, mengagungkan itu tidak berarti menyembah. Sebelum menuduh umat Islam bahwa mencium itu berarti menyembah, silahkan tuduh orang-orang Yahudi yang mencium tembok ratapan. Atau mungkin kalangan orang-orang Nasrani yang mencium patung. Bahkan kalau umat Islam dituduh menyembah batu, dalam Injil sendiri pun banyak disebutkan tentang istilah batu. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Jikalau saya ditanyai soal apakah Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu benar-benar merupakan batu yang berasal dari sorga, maka sikap iman saya mengatakan bahwa agak sulit saya mempercayai hal tersebut. Ternyata Hajar Aswad, batu mulia penghapus dosa dalam perspektif iman Islam itu bukanlah batu yang berasal dari sorga, tetapi itu adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. Saya melihat orang ini begitu sangat aneh, luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas dia tidak percaya kepada Hajar Aswad, bahwa Hajar Aswad itu datang dari surga. Akan tetapi kenapa malah dibahas hal yang tidak dipercayai oleh dirinya, begitu ya? Yang kedua, kalau misalkan Anda tidak percaya, umat Islam tidak memaksakan Anda harus percaya kepada Hajar Aswad datang dari surga. Sama halnya ketika kami ditanya apakah Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kami rasa dan kami yakini, dan dalam keyakinan iman kami tidak meyakini bahwa Tuhan yang kuat, yang maha gagah menjadi lemah kemudian meninggal dunia. Maka kalau misalkan ditanya seperti itu, ya kami juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Akan tetapi Yesus kami muliakan sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang ini sudah membahas Hajar Aswad, kemudian dia katakan dan dia fitnah bahwa Hajar Aswad itu adalah kepala Afrodit, kepala dewa cinta, ya ikhwah. Kita akan jawab semuanya terkait tuduhan kepala Afrodit atau kepala Dewi Cinta katanya. Hajar Aswad kepala Dewi Cinta, ya ikhwah, kepala Afrodit. Nah, kepala Afrodit itu seperti ini, alhamdulillah. Jadi gambarannya seperti ini, ya. Ini kepala Afrodit. Dikatakan ini adalah batu Hajar Aswad, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu orang ini membawa literatur atau membawa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Zon of Damascus. Siapakah orang ini? Zon of Damascus kalau dalam bahasa Arab adalah Yohana fi Dimashq, bahwa orang ini begitu sangat bencinya kepada Islam, setengah mati dia benci kepada Islam. Bahkan orang ini membuat tuduhan-tuduhan yang sangat bodoh, ya ikhwan. Maka para ulama mengatakan dalam sebuah karyanya para ulama, dalam sebuah bukunya para ulama, orang ini kadzabul jahil. Biasanya yang membodoh-bodoh itu orang pintar, ya, karena pintar tetapi pintarnya kebelinger, kemudian dia melakukan kebodohan, dia melakukan kebohongan. Akan tetapi ini tidak, ya ikhwah. Kata para ulama, John of Dimashq ini atau Yohana fi Dimashq ini, dia kadzab al-jahil. Dia sudah bodoh, kemudian dia melakukan kebohongan-kebohongan, dia melakukan kedustaan-kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana tidak dusta, bagaimana tidak bohong, bagaimana tidak bodoh, ya ikhwah. Kami akan sampaikan salah satu bukunya, dia mengatakan dalam John of Dimashq itu atau John of Damascus itu, katanya Al-Quran itu menjiplak dari Bible. Al-Quran itu menjiplak dari perjanjian baru dan perjanjian lama dari seorang bihara Aryan, ya Pak. Nah, para ulama mengatakan pertama, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu biara Aryan, kemudian kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar dengan biara Aryan. Sampai sekarang John of Dimashq ini tidak menjawab apa yang kemudian diklaimnya itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama biarawan Aryan itu. Tidak ada jawabannya, ya Pak. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau misalkan Al-Quran menjiplak dari Bible itu sendiri, di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Bible. Al-Quran berbicara tentang Nabi Saleh, Al-Quran berbicara tentang Nabi Ayub, Al-Quran berbicara tentang Luqman, Al-Quran berbicara tentang Zulkarnain, Al-Quran berbicara tentang Harut Marut. Dalam Bible tidak ada penjelasan demikian. Apakah Al-Quran menjiplak dari Bible? Tidak, ya ikhwah. Kemudian dalam Bible mengutuk Daud sebagai pembunuh. Dalam Islam, dalam Al-Quran tidak. Nabi Daud merupakan nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Bible, Nabi Lut melakukan dosa seks dengan putri-putrinya. Dalam Al-Quran tidak. Nabi Lut merupakan hamba yang soleh, nabi yang soleh. Nabi Yakub bertengkar dengan Tuhan dalam Bible. Di dalam Al-Quran, Nabi Yakub tidak bertengkar dengan Tuhan. Bible mengatakan Tuhan istirahat saat menciptakan alam semesta. Dalam Al-Quran, Tuhan tidak istirahat.
Bahkan ada 101 bukti bahwa Al-Quran tidak menjiplak Bible. Jangankan 101, satu saja bukti sudah cukup bahwa Al-Quran tidak menjiplak Bible. Ini 101 ya ikhwah. Ada judulnya yang sangat luar biasa, karya para ulama Islam yang membantah semua tuduhan John of Damascus ini. Jadi semua tuduhan John of Damascus termasuk Hajar Aswad itu dari kepala Afrodit itu sangat ngawur luar biasa. Adalah kalau misalkan kepala Afrodit kan seperti ini, disangkanya Hajar Aswad itu adalah bongkahan batu yang besar seperti ini. Padahal Hajar Aswad tidak seperti itu. Hajar Aswad cuma butiran-butiran yang ada di lapisan batu besar itu. Jadi Hajar Aswad tidak bongkahan batu besar itu yang kita lihat biasanya di media TV atau sebagainya. Akan tetapi Hajar Aswad itu cuma butiran-butiran saja di tengah yang dilingkupi, yang dilapisi oleh batu besar itu. Jadi sangat ngawur dan sangat keliru tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang ini. Wahai Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu. Kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian berkata, "Ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam.